dan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa tuntunan awal atau muqaddimah dari pembahasan tentang pengurusan jenazah. Ada tentang zikrul maut atau mengingat kematian, juga ada pembahasan tentang iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit dan sebagainya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar adabul muhtadir. Ini adab tentang yang berkaitan dengan orang yang sedang sekarat, yang berada di ambang kematian. Nah, ada beberapa tuntunan di dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan adab orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Yang pertama adalah dianjurkan untuk membaringkan orang yang sedang sekarat. Nah, bagaimana posisi membaringkannya? Ini mirip dengan posisi ketika seseorang dimasukkan ke dalam liang kubur. Ini dia dibaringkan menghadap ke kiblat dengan bagian kanan tubuhnya berada di bawah. Saya ulangi, jadi dibaringkan menghadapkan wajah dan dadanya ke kiblat dengan bagian kanan tubuhnya di bawah. Saya dibayangkan. Ini kalau kiblatnya di belakang, berarti kepalanya yang sebelah sini, kakinya di sebelah sini, dia dihadapkan ke kiblat wajah dan dadanya. Berarti bagian bawahnya adalah bagian kanan. Ya, kalau tidak memungkinkan, misalnya karena tempatnya yang sempit dan sebagainya, maka bisa juga bagian kiri yang di bawah. Yang penting wajah dan dadanya menghadap ke arah kiblat. Kalau itu masih sulit, bisa juga yang menghadap kiblat itu adalah kedua telapak kakinya. Jadi dia dibaringkan, telapak kakinya menghadap ke kiblat dengan mengangkat sedikit kepalanya. Jadi dia berbaring terlentang. Nah, itu tuntunan yang pertama. Yang kedua, dianjurkan untuk melakukan talqin pada orang yang sedang sakaratul maut. Ketika dia telah dibaringkan tadi, disunahkan untuk mentalkinkan dengan bacaan la ilaha illallah, bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan bacaan yang lembut, bukan dengan bacaan yang keras, tapi dengan bacaan yang lembut. Cukup membaca la ilaha illallah, tidak dianjurkan menambahkan Muhammadur Rasulullah. Cukup kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini didasarkan oleh riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang menjelang kematian di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Ya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, yang ketiga yang termasuk juga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut
itu adalah surah Yasin. Ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan lain-lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan iqra'u ala mautakum Yasin. Ya, bacakan kepada orang yang menjelang kematian di antara kalian ya, dengan surah Yasin. Kemudian yang keempat, ya, husnudzanni billah. Ini yang bersangkutan, ini orang yang mengalami sakaratul maut. Demikian pula dengan orang yang ada di situ untuk bersangka baik, husnudzan kepada Allah Ta'ala. Ini khususnya bagi orang yang sedang sakaratul maut. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah mati salah seorang di antara kalian kecuali dia dalam keadaan bersangka baik kepada Allah azza wa jalla. Ini maksudnya dia bersangka baik bahwa Allah Ta'ala akan merahmatinya, memberikan ampunan ya, dan seterusnya. Jadi dia bersangka baik. Ini juga selaras dengan hadis qudsi yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ya, karena itulah ya kita perlu berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Ta'ala, baik bagi orang yang sakit, yang sedang sekarat secara khusus ya, dan juga secara umum ya, kaum muslimin yang lainnya. Jadi mengingat Allah Ta'ala dengan husnuzan ya, berharap akan rahmatnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir juga dianjurkan bagi orang yang sedang mengalami sakaratul maut ini tahsinul khuluq, untuk tetap menjaga, memperbagus akhlaknya, menjauhi permusuhan ya, perselisihan tentang perkara dunia. Dia bersiap untuk menghadap Allah Ta'ala dengan amal yang baik ya. Dia meminta maaf kepada pasangannya, anaknya dan seterusnya ya, keluarga yang lain, tetangga ya. Minta didoakan, diridhoi ya, dan seterusnya ya. Jadi jangan sampai justru ya, sedang berada dalam situasi tersebut dia tidak menjaga akhlaknya. Termasuk juga bagi keluarga orang yang sakit ya, untuk berbuat baik kepada yang bersangkutan. Nah, khafillah rahimakumullah, itu beberapa adab yang berkaitan dengan seseorang yang sedang berada dalam kondisi sakaratul maut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika ajalnya telah sampai, dia telah wafat, maka kita ya, dituntunkan beberapa adab berikutnya. Ini sebelum pengurusan jenazah ya. Ini adab-adab ketika seorang telah wafat sebelum pengurusan jenazah. Yang pertama adalah takmidul ainain, menutup kedua matanya. Ketika telah meninggal, kedua matanya ditutup. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Salamah tatkala dia wafat ya. Jadi beliau menutup ya, menjamkan mata sahabat yang sudah wafat tersebut ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim ya.
Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk membaca bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menutupkan matanya. Kemudian setelah itu syaddul lihyain, ini bagi orang yang punya janggut lebat itu dianjurkan untuk mengikatkan janggutnya ke kepalanya, ikatkan ya ke atas, tujuannya agar mulutnya tidak terbuka ya, ini kalau janggutnya panjang. Kemudian yang ketiga talyinul mafasil, mengendorkan persendian. Misalnya sikunya kalau terlipat maka itu diluruskan, atau kakinya terlipat diluruskan, karena nanti kalau lama itu akan menjadi kaku ya, sulit nanti diluruskan lagi kalau lama. Kan gitu, sesaat setelah meninggal segera diluruskan ya, tangannya atau kakinya ya, dikembalikan dalam posisi yang lurus ya, di samping tangan di samping badannya ya. Kemudian pula jari jemarinya kalau menggenggam ya diluruskan sedemikian rupa sehingga nanti ketika dimandikan tidak sulit. Karena kalau menunggu dimandikan nanti biasanya sudah kaku, sudah sulit ya. Kemudian al-wad'u 'ala sarir, dianjurkan untuk meletakkan yang bersangkutan di tempat tidur. Ini kalau wafatnya bukan di tempat tidur. Ya, misalnya wafatnya kecelakaan atau sedang jatuh misalnya, maka dibaringkan. Tidak harus di kasur ya, bisa di papan atau apa ya, yang penting dibaringkan sedemikian rupa. Kemudian dianjurkan untuk menghadapkan ke kiblat. Nah, seperti tadi yang kita bahas di awal pada saat dia sedang sakaratul maut. Yang afdolnya adalah seperti posisi sunnah ketika tidur, menghadap kiblat dengan bagian kanan tubuhnya di bawah. Ya, kalau tidak bisa dengan cara yang lain, tetapi sedemikian rupa ya dia menghadap ke kiblat. Bisa juga terlentang ya sedemikian rupa. Nah, kalau dibuat terlentang jangan lupa ya berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu taala anhu yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi, letakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya agar tidak kembung. Anas radhiyallahu taala anhu ketika mantan budaknya wafat, dia katakan do'u ala batnihi hadidatan li alla yantafih, letakkan di atas perutnya itu besi yang berat gitu ya, bisa batu atau apa yang berat agar tidak membesar perutnya, agar tidak kembung. Kemudian setelah itu yang keenam naz'us thiyab, melepaskan pakaiannya, pakaian yang berjahit ya yang dia pakai itu diganti dengan kain untuk menutupi tubuhnya. Di pakaian berjahitnya misalnya dia pakai baju ya dilepas sehingga nanti memudahkan ketika hendak dimandikan. Jadi dia hanya ditutup dengan kain. Kemudian sitrul badan, tetap menutup badan atau aurat yang bersangkutan selama dia bukan orang yang wafat dalam kondisi sedang ihram. Kalau orang ihram nanti ya tetap dengan pakaian ihramnya. Tapi kalau yang bukan ihram maka ditutup dengan kain. Ini berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sujja bi thawbin hibarah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat itu ditutupi dengan kain. Tubuh beliau ya ditutupi dengan kain. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu yang
kedelapan, menunaikan utangnya kalau ada segera. Jadi menunaikan utang itu sebelum pengurusan jenazah kalau memang memungkinkan. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, juga Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya hingga dilunasi. Jadi dianjurkan untuk segera melunasi utang tersebut sebelum pengurusan jenazahnya selesai. Kalau sudah mampu untuk melunasinya. Kemudian yang terakhir, ad-du'a lil mayyit, mendoakan yang bersangkutan. Jadi ada kesunahan mendoakan meskipun ini belum disolati. Jadi sebagaimana tadi peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sahabat Abu Salamah yang wafat dan beliau tutupkan matanya, dan lalu beliau doakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, berikan ampunan bagi Abu Salamah dan tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan seterusnya, ya, ada panjang doa beliau, wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Jadi ada doa, ya, ketika dia telah meninggal sebelum disolati. Baik, nah setelah itu semua dilakukan, baru kita bersiap untuk penyelenggaraan jenazah. Yang 4 itu, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Itu insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan mendatang. Ya. Baik, alhamdulillah, rahimakumullah. Itu dulu uraian ringkas kita pada kesempatan malam hari ini terkait dengan beberapa hal yang dituntunkan dalam Islam sebelum penyelenggaraan jenazah, baik ketika menjelang ajal tadi maupun sesaat setelah kematian. Sampai di sini kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ya, yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada, ya. Saya sambil minum langsung disampaikan saja kalau ada. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuannya tadi, ya, dimaksudkan agar perutnya tidak mengembung. Jadi bisa dengan apa saja, ya, bisa dengan botol minuman juga bisa. Jadi tidak harus batu atau apa saja, intinya agar perutnya tidak kembung. Ya. Kalau dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tadi dari ada lempengan besi yang beliau pakai, tapi tidak harus, ya, dengan itu, boleh dengan apa saja. Intinya dimaksudkan agar jenazah itu tidak membesar perutnya. Itu kalau dia tidurnya atau dibaringkannya terlentang. Ada lagi? Ya. Ya, sebagai tambahan, semua yang disebutkan tadi itu dianjurkan dilakukan segera, bahkan termasuk penyelenggaraan jenazah yang
berikutnya memandikan, kafani ya dan seterusnya sampai dikubur, itu juga diupayakan segera, bahkan bila perlu pada hari yang sama, paling lama 3 hari lah gitu ya. Semua misalnya ada keluarga yang ditunggu ya, oke boleh, tapi jangan terlalu lama. Hari ini wafat, diusahakan hari ini juga selesai. Kalau belum ya besok. Kalau tidak ya lusa. Paling lambat setelah lusa itu sudah selesai semua sampai proses pemakamannya. Jadi tidak ditunda kecuali memang perkara yang penting. Menunggu keluarga ya sebagian ulama membolehkan ya, termasuk perkara yang membolehkan untuk menunda. Misalnya ada keluarganya jauh di luar kota ya, atau di luar pulau, ditunggu dulu datang boleh. Tetapi yang kita sebutkan tadi itu segera. Yang maksudnya ditunggu itu adalah dalam konteks penyelenggaraan jenazahnya. Ada lagi mungkin yang lainnya? Baik, ya kalau tidak ada maka aktivitas berikutnya itu adalah penyelenggaraan jenazah. Nah, penyelenggaraan jenazah yakni yang pertama adalah memandikannya, ya, memandikan jenazah. Dan ini perlu dipahami beberapa ketentuan pentingnya. Hukum penyelenggaraan jenazah ini nanti sampai tuntas hingga menguburkan itu hukumnya fardu, lebih tepatnya fardu kifayah. Karena itu kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia di satu tempat, maka kaum muslimin yang ada di situ seluruhnya terkena kewajiban tersebut. Namun jika sudah ditunaikan oleh sebagian, gugurlah kewajiban yang lainnya. Ya, ini berdasarkan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan iksiluhu bima'in wasidr, mandikanlah ya dengan air ya, dan campuran bidara. Ya, ini perintah memandikan. Nah, kalau jadi sebetulnya gini, perintah memandikan jenazah itu disebabkan karena jenazah tidak mampu lagi mandi sendiri. Dulu kita pernah bahas salah satu sebab wajibnya mandi itu adalah maut, kematian. Jadi mandi jenazah itu hukumnya wajib, sama dengan mandi wajib. Misalnya orang habis melakukan hubungan seksual, wanita selesai haid, itu kan dia mandi wajib. Nah, itu hukum mandinya sama. Hanya saja karena dia sudah wafat tidak bisa mandi sendiri, ya dimandikan oleh yang lain. Karena itu hukum-hukumnya nanti juga kurang lebih mengikuti aturan tentang mandi janabah itu atau mandi wajib. Nah, karena dia dimandikan, maka ada beberapa catatan penting tentang siapa yang boleh memandikan jenazah. Ini penting dipahami, karena tidak semua orang itu diberi hak untuk memandikan. Nah, aturan mendasar adalah pertama, dia dimandikan oleh orang yang sama jenis kelaminnya, kecuali pasangannya boleh.
Jadi kalau ada seorang laki-laki yang meninggal, maka yang boleh memandikan jenazahnya itu hanyalah laki-laki atau pasangannya, ini istrinya. Demikian pula sebaliknya. Kalau seorang wanita meninggal, maka yang boleh memandikannya itu hanyalah kaum wanita atau pasangannya. Jadi tidak boleh dimandikan oleh selain jenis ya, yang lain jenis yang bukan pasangannya, meskipun mahram. Jadi misalnya ya, seorang wanita meninggal kemudian dimandikan oleh anaknya misalnya, tapi yang beda jenis kelamin. Itu umumnya para ulama tidak memperbolehkan. Misalnya seorang muslimah meninggal dimandikan oleh putranya atau dimandikan oleh ayahnya ya. Kecuali dia masih kecil ya. Anak kecil yang meninggal, nah itu dimandikan orang tuanya boleh. Tapi kalau sudah besar ya, maka hanya dimandikan oleh siapa? Pasangannya atau yang sejenis ya. Meskipun kalau kaitan dengan mahram ada ikhtilaf ya di kalangan ulama. Umumnya melarang, tetapi ada juga yang masih membolehkan kalau mahram. Yang disepakati adalah sejenis kemudian pasangan. Nah, kita mulai dulu dari kalau yang pasangan kan jelas ya, itu suami atau istri. Nah, kalau yang sejenis yang diutamakan itu adalah kerabat yang paling dekat. Jadi, kalau ada misalnya ayahnya dan kakeknya, maka yang didahulukan adalah ayahnya, baru kakeknya. Mungkin pula kalau dia punya anak, dia punya cucu, yang lebih utama adalah anaknya, baru cucunya. Ya, mungkin pula dia punya saudara dengan keponakan, maka didahulukan saudaranya, baru keponakan. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau sejenis diutamakan dulu yang yang kerabat, nah, kerabatnya yang paling dekat, yang paling afdal. Baru kalau tidak ada, baru yang bukan kerabat. Gitu ya. Nah, ini perlu dipahami karena masih banyak di kalangan masyarakat kita itu enggan mengurusi jenazah. Padahal sekali lagi perlu dicamkan, yang mestinya mengurusi, terdepan dalam mengurusi itu adalah kerabat. Nah, beberapa masjid itu membentuk semacam panitia pengurusan jenazah. Jadi kalau ada warga yang meninggal, ada masjid, panitia masjid yang dibentuk. Itu tidak keliru, boleh saja, cuman harus diperhatikan. Tetap pengurusan asalnya itu ada pada keluarga. Jadi jangan pihak masjid itu mengambil alih. Tetap urusan itu afdolnya ditangani oleh kerabat. Jadi kalaupun pihak masjid mau turun tangan, itu sekadar membantu, mendampingi. Misalnya kasus memandikan, mengkafani, tetap yang melakukan itu kerabatnya, keluarga orang yang meninggal. Kalau dia tidak tahu caranya, diajari. Tidak lama ini ya, mengajarkannya tidak lama. Bisa diajari, atau paling tidak didampingi ketika memandikan. Jangan tidak terlibat sama sekali. Keluarga serahkan semuanya ke masjid, pokoknya pengurus masjid yang ngurus semua. Itu keliru. Tetap ketentuan asalnya itu dilakukan oleh keluarga sampai menguburkan, mulai dari memandikan sampai menguburkan ya. Nanti detailnya kita bahas di pertemuan datang ya, karena waktu kita. Tapi pengantarnya begitu, pengurusan jenazah pada ketentuan asalnya itu dilakukan afdolnya oleh kerabat. Kecuali misalnya orang meninggal tidak ada kerabatnya, maka
maka itu menjadi urusan kaum muslimin secara umum dengan pengurusan orang lain tapi yang sama jenis kelaminnya, tidak ada keluarganya ya. Bahkan kalau tidak ada yang sejenis, nah itu di dalam mazhab Syafi'i itu tidak dimandikan jenazah itu, ditayamumkan saja. Misalnya ada laki-laki meninggal di satu tempat, tidak ada laki-laki di situ, perempuan semua, atau sebaliknya perempuan meninggal yang ada di situ hanya laki-laki semua yang tidak ada suaminya di situ, tidak ada mahramnya, ya, maka tidak boleh laki-laki asing itu memandikan perempuan atau sebaliknya. Nah, bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau seperti itu tidak dimandikan, ditayamumkan saja. Ya, saking pentingnya perkara memandikan jenazah. Jadi jangan sembarangan, ya. Apalagi kalau misalnya pengurus masjidnya laki-laki yang meninggal perempuan, lalu pihak keluarga serahkan ke pengurus masjid yang mengurusnya. Nah, itu tidak sembarangan. Ya. Cari dulu keluarganya, ada nggak keluarganya? Ada suaminya nggak, ada keluarganya yang bisa mandikan. Kalau nggak bisa mandikan, diajarkan. Nah, kalaupun terpaksa pengurus masjid turun tangan, itu harus sama jenisnya. Ya, jadi pengurus jenazah itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga, tergantung yang meninggal siapa. Baik ya, sekalian, itu dulu uraian awal tentang pengurusan jenazah. Nanti detail tentang memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita cukupkan. Maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.